الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأعطوني مسلمين أما بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sahibul Bait yang saya hormati, yang Al-Mukarram Ustaz Anta serta keluarga besarnya, mudah-mudahan Sahibul Bait senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan badannya, dan juga dimurahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para guru, banyak sekali guru-guru saya ini, Ustaz Tarian, Ustaz Zainuddin, Ustaz Samit Saiful, Ustaz Solihin, Ustaz Marta, Ustaz Danta juga. Mudah-mudahan di guru-guru kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahkan ilmunya, diberkahkan rezekinya, diberkahkan keluarganya, dan juga mudah-mudahan diberkahkan di dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aparatur pemerintah, khusus Ketua RT, yakni Bapak Maman Abdurrahman, juga mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya, mudah-mudahan kita semua juga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkah yang luar biasa pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim, bermusafahah, bermuajahah. Alhamdulillah, ini adalah berkah yang kita dapatkan pada saat ini luar biasa. Kita sering mendengar kata berkah. Berkah itu apa sih berkah? Ya, kalau bahasa orang Sunda malah haya, lamun hayang aya berkah. Ya. Insya Allah kita hayang motor aya duitna, hayang kebon aya duitna. Motor hiji jadi dua itu berkah, mobil hiji jadi tilu. Imah hiji jadi dua juga berkah insya Allah. Majikan hiji ya. Alhamdulillah berkah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari yang mubarakah ini kita bisa kembali bermusyafahah, bermuajahah, bersilaturahim. Man ahabba ayyusatana fi rizkihi wa ayyuntala fi atharihi falyasir rahimah. Siapa orang yang ingin dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, hendaklah senantiasa menjalin tali silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita pada malam hari ini senantiasa diberikan keberkahan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang telah membawa umat dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan menuju zaman ilmiah seperti saat ini, minal zulumati ila nur, minal dhalalah ila nur. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermusyafahah, bersilaturahim di rumah sahibul bait. Ya mohon maaf sebelumnya para guru, kalau saya mau ngomongnya mau begini ya, bedak agak pukul lagu, tapi insyaallah mudah-mudahan ya kita silaturahim kita senantiasa diberikan ya manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sahibul bait kita doakan telah mengorbankan harta, tenaga, pikiran untuk kegiatan ini. Harta yang kita hadapi ada rambutan, ada pancong, ada risol. Ini harta dikorbankan untuk sedekah kegiatan pada malam hari ini. Sedekah di dalam majlis taklim juga luar biasa. Sedekah yang kita keluarkan tidak bakalan berkurang, walaupun pada kenyataannya kita mengeluarkan harta, tetapi jelas fal yazdad bertambah, nggak bakalan berkurang, nggak bakalan rugi kita sedekah. Tenaga, tadi ke pasar barangkali beli jengkol ya. Ikan gimana? Beli dengkul. Dengkul tadi ya. Iya. Kakinya 4 ya. Ke pasar barangkali itu memerlukan tenaga. Iya. Naik ke rambutan. Iya. Harta yang luar biasa. Ini di pengajian. Dan tadi saya ngasih amplop. Insya Allah buat kegiatan juga di Majlis As-Surur atau di Masjid Jami As-Surur, kegiatan peringatan Maulid. Kalau di sini saya kasih celengan ya untuk mengisi perharinya. Terserah seharinya berapa saja boleh. Yang penting diisi. Ya, ada yang mengatakan isi dikit mah habis, belanja kek, sisa belanja kek, begitu. Kata saya mah jangan begitu ngisinya. Kalau bisa ngisinya sebelum belanja, isi dulu. Begitu. Ya. Kalau habis belanja, ya, kalau kagak diisi itu seharian. Dan itu untuk kegiatan apa? Peringatan Maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita butuh, kita cinta kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita memperingati. Ya, ada peringatan, ada perayaan. Kalau ini peringati, ya, apa artinya peringati? Ingat-ingat. Ya, kalau perayaan mah di ayat-ayat begitu. Nah, ini peringatan Maulid. Peringatan Maulid di Masjid Jami As-Surur tadi disampaikan pada tanggal 8 Januari tahun depan, hari Minggu pagi. Kita butuh pertolongan dari kita Muhammad SAW. Kenapa? Kita selalu cinta, kita harus cinta, kita harus memperingati tersebut supaya semangat kita di dalam memperjuangkan agama Islam ini kuat. Dunia ini tidak bakalan jadi tanpa adanya Nabi kita Muhammad SAW. Alam ini tidak bakalan diciptakan oleh Allah tanpa adanya Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Allah pertama kali sebelum Allah menciptakan dunia ini belum ada. Allah menciptakan nur, cahaya. Allah menciptakan cahaya.
Nah, cahaya ini diambil untuk diciptakannya ars, diciptakannya dunia, diciptakannya tinta atau kolam. Nah, kemudian Allah memerintahkan kolam tulis. Apa yang ditulis oleh kolam? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah ada saat itu. Ini luar biasa. Ya, makanya kita bangga jadi umat Nabi kita Muhammad SAW. Bangga, ya, bahagia. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam ingin jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena syafaat yang diberikan itu oleh Nabi kita kepada umatnya yang cinta kepada beliau. Hanya Nabi kita yang bisa memberikan syafaat, pertolongan kepada kita. Nanti di padang mahsyar nih, manusia dikumpulkan semua. Mereka minta pertolongan. Yang pertama mereka datang kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Datang kepada Nabi Adam. Datang, assalamualaikum. Rombongan nih, bareng-bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Nabi Adam, ada apa? Saya minta pertolongan, saya minta syafaat. Ya, kata umat begitu. Nabi Adam jawabannya, saya tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa memberikan pertolongan. Kenapa? Saya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boro-boro saya mau ngasih pertolongan. Saya sendiri ini, kata Nabi Adam, saya sendiri pernah berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperbuat oleh Nabi Allah Adam? Dulu ketika di surga, saya enak, saya tidur enak, makan enak. Bahkan kata Allah, silahkan apa yang ada di dunia, apa yang di surga ini dinikmati. Kata Allah begitu. Bahkan perempuan juga dikasih, silahkan nikmatin. Cuma kata Allah, tolong jangan nih deketin nih satu pohon ini. Kata Allah begitu. Sehingga setan menggoda, dideketinlah pohon, bahkan dimakan. Ini kesalahan saya, kesalahan fatal saya. Sehingga saya jangankan untuk memberi pertolongan kepada sampean, saya sendiri malu kepada Allah, sehingga saya tidak berani untuk memberikan pertolongan. Nah itulah, sehingga saya dikeluarkan ke dunia ini. Ya, ada yang mengatakan Nabi Adam di India, ya. Kalau Siti Hawa di Jeddah, ya. Kenapa namanya Jeddah? Jeddah itu artinya nenek-nenek, ya. Jeddah itu maksudnya, ya. Sampai sekarang disebut dengan Jeddah, ya. Jeddah itu artinya nenek kita. Itu mungkinnya di situ Siti Hawa. Nah kemudian Nabi Adam itu terus berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus berdoa. Bahkan ada yang mengatakan 300 tahun berdoa belum diterima. Taubatnya belum diterima. Gara-gara makan tadi tuh larangan Allah. Nabi Adam makan larangan Allah di surga, dikeluarkan ke dunia. Nah kalau kita gimana kira-kira? Banyak salah di dunia, bisa masuknya ke surga gitu kira-kira. Nah, tapi kita enaknya jadi umat Nabi kita seperti itu. Nah, sehingga berdoa, ada yang mau 300 tahun tuh Nabi berdoa, Nabiullah Adam alaihissalam. Sehingga satu ketika sujud kepada Allah dengan mengucapkan
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, doanya baru diterima. Baru mengucapkan nama Kanjeng Nabi besar kita Muhammad SAW, tobatnya diterima, ketemu dengan Siti Hawa di mana, di Jabal Rahmah. Itu saya malu kata Nabi Adam, jika saya tidak bisa memberikan syafaat kepada umat. Pergilah umat itu, pergi ya. Ditolak sama Nabi Adam. Pergi kepada siapa? Kepada Nabi Nuh. Datang kepada Nabi Nuh. Assalamualaikum ya Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, waalaikumsalam, ada apa guys, datang ke sini. Kata Nabi Nuh begitu ya. Nah, saya mau minta syafaat ya. Nabi Nuh kan orang yang sabar. Bahkan Nabi Nuh salah satu nabi yang disebut dengan Nabi Ulul Azmi. Nah, Nabi Nuh, kata Nabi Nuh apa? Saya tidak bisa memberikan syafaat. Jangankan saya memberi syafaat kepada sampuran semua anak saya. Nabi Nuh kan ratusan, kalau nggak salah 1005 tahun atau 1020 tahun kurang lebih itu usianya. Saya ribuan tahun usia saya disuruh mentauhidkan umat, disuruh mentauhidkan umat supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ikut cuman beberapa orang, anaknya sendiri kagak ngikut. Saya malu, saya disuruh mentauhidkan orang, anak saya kagak mau ikut. Ini luar biasa. Makanya sampai sekarang saya malu kepada Allah. Kayaknya Nabi Nuh malu kepada Allah, tidak bisa memberikan pertolongan kepada Allah. Bahkan Nabi Nuh sejarahnya luar biasa. Begitu sabarnya puluhan tahun, bahkan sampai lebih dari 1000 tahun usianya. Ya, bahkan Nabi Nuh itu menghancurkan seorang raja dengan mengucapkan apa? Nama Nabi besar kita Muhammad SAW. Musuh raja ratusan orang, Nabi Nuh cuma 10 orang. Kira-kira bagaimana? Dengan persenjataan yang lengkap, Nabi Nuh nggak punya apa-apa. 10 orang ya, disuruh menghadapi raja yang lalim. Nah, di situ ini cikal bakalnya banyak saat ini, jadi banyak goyang-goyangan, judi-judian adanya di situ. Pada zaman raja, pada saat Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh disuruh menghancurkan kemaksiatan. Kalau bahasa sekarang ada klub malam lah begitu kira-kira. Dia sudah dihancurkan. Ada judi-judian di situ, hancurin sudah. Dan dihancurkan, gimana saya mau hancurkan? Saya 10 orang, dia ratusan orang. Jangan takut, kata malaikat, jangan takut. Berdoa kepada Allah, mengucapkan Nabi Muhammad SAW. Disebutlah Nabi kita Muhammad SAW kalah. Ya, kalah tuh. Ya, klub itu hancur. Ya, makanya di klub itu ada yang lolos modern atuh ke Jakarta. Makanya di Jakarta banyak klub saat ini. Ya, di Bekasi itu. Nah, oleh karenanya ya hancur dengan tadi doa tadi yang luar biasa. Semangat, giroh. Apalagi kita sebagai umatnya, masa suruh salawat kagak mau kan gitu. Kenapa satu salawat dibalas 10 kali lipat keberkahan. Satu sholawat. Kita tadi baca sholawat itu luar biasa. Satu sholawat dibalas 10 keberkahan. Ya. Kalau 10 sholawat dikali 10 berarti 100 keberkahan. Ini luar biasa. 100 kali sholawat 1000 keberkahan. 1000 kali sholawat tidak akan dimatikan kecuali ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya ya kita ramaikanlah kegiatan maulid, jangan pelit. Nanti dikhawatirkan ini mah di dalam pintu surga itu nanti ada bacaan al-bakhil la yadkhulul jannah. Orang pelit kagak boleh masuk surga ini. Ada begitu nanti. Yang pelit apa? Enggak mau sedekah, enggak mau sedekah, enggak mau duduk di majlis taklim, enggak mau ngeriung di majlis taklim. Ya, kalau kita ingin punya dari Allah Subhanahu wa taala, datang ke tempat maulid, datang ke tempat pengajian. Karena pengajian itu kalau bahasa Sunda mah pengaosan ya, pengaosan ya. Pengaosan itu apa? Harga. Kalau kita ingin dihargai, kalau kita ingin punya harga di sisi Allah Subhanahu wa taala, datang insyaallah. Dan kita diberikan syafaat, kita diberikan pertolongan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Setengah 10 itu. Ya, dikit lagi dah. Ya, yang terakhir gini. Manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam, kepada Nabi Ibrahim, maaf, ya, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun tidak mau memberikan syafaat. Kenapa? Pernah bohong. Nabi Ibrahim pernah bohong kepada orang tuanya. Ya, orang tuanya kan pengukir apa namanya? Berhala patung gitu ya. Ada yang gede buat patungnya. Gede patung, satu paling gede, yang lain kecil tuh, kecil. Nabi Ibrahim kecil ngelihat, ini patung buat apa? Dibikinin kayak begini, dihancurin tuh yang kecil-kecil ya sama Nabi Ibrahim. Hancur kecil, yang kecil habis, tinggal yang gede doang. Ya. Bapaknya tahu, Ibrahim sini kamu. Ada apa, Mbak? Ini siapa yang menghancurkan patung-patung itu? Lah, yang hancur kan yang kecil, yang gede enggak hancur, berarti yang gede yang hancurin begitu kira-kira. Bapaknya, mana bisa patung bisa menghancurkan patung? Kalau nggak bisa ngapain disembah begitu kira-kira. Ya, logikanya begitu. Tapi bohong dia. Ya. Bohongnya kenapa? Ada yang hancurin dia, ya disangkanya patung yang gede. Nah, saya tidak bisa memberikan syafaat karena saya pernah berbohong, padahal dikit banget, bohong juga buat bener gitu. Sehingga saya malu. Ya, saya datanglah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Umatnya sini semuanya. Mana umat saya nih yang sering memanggil saya, yang sering mengucapkan nama saya, mana? Ini si Fulan bin Fulan suka ngaji kagak? Mana kendaraan pengajiannya? Mana kendaraan masjidnya? Ada. Ini. Iya, berarti umat saya. Salatnya sering umat saya. Ayo diberikan syafaat, diberikan pertolongan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan syafaat oleh dunia Nabi kita Muhammad SAW. Kita semua ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kita doakan ya Sahibul Bait yang mengeluarkan harga, tenaga dan pikiran ini, mudah-mudahan semuanya akan diganti dengan gantian yang berlipat-lipat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang aktif di majlis taklim, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi niyyah wa la niyatin shalihah wa la hadatin al-Fatihah. A'udzu billahi